Oke guys, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ada di Ambon ini. Sekarang pukul setengah 6 sore. Waktunya untuk jalan-jalan sore sambil mencari makanan takjil. Seperti apa sih, mungkin sebagian teman-teman belum mengetahui. Nah, kita ajak jalan-jalan mengitari kota Ambon untuk melihat suasana Ramadan di sini. Ini posisi sekarang saya berada di Jembatan Merah Putih di Kelurahan Hatirejo di Lampu 5. Ini terkenal dulu sebelum ada jembatan ini ada lampu jumlahnya 5 sehingga dikatakan lampu 5 sampai ada lagunya. Ada di yang cukup terkenal lagu Ambon, Lampu 5. Oke. Kita sekarang sudah menyusuri jalanan kota Ambon, utamanya di sini. Nah, kota Ambon ini terletak di Pulau Ambon, ya. Jadi Pulau Ambon itu terbagi dua secara administratif. Secara administratif terbagi dua. Di Pulau Ambon ini ada kota Ambon dan ada juga Kabupaten Maluku Tengah. Jadi setengahnya itu ada kota Ambon, kota administratifnya, dan satu lagi Kabupaten Maluku Tengah. Nah, di Maluku ini kabupaten paling luas adalah Maluku Tengah ini. Jadi wilayah Maluku Tengah itu ada di Pulau Seram sampai dengan Pulau Banda. Dan sebagian ada di Pulau Ambon yang berbatasan dengan kota Ambon ini. Nah, kota Ambon tempat saya tinggal, gitu ya, ini memiliki luas sekitar 359 km. Jadi untuk ukuran kota saya rasa nggak terlalu besar, ya. Dengan besaran seperti ini penduduknya cukup padat, gitu ya. Nah, ini di Ambon ini terbagi menjadi 5 kecamatan. Kecamatan ada kecamatan Nusa Dua, itu yang sebelah selatan, ya. Nah, sekarang saya berada di kecamatan Sirimaung. Ada kecamatan Teluk Ambon Baguala, ada kecamatan Baguala, ada kecamatan Teluk Ambon, dan juga ada kecamatan Lai Timur Selatan. Jadi ada terbagi 5 kecamatan. Nah, kelurahannya juga nggak terlalu banyak di sini. Di sini satu kota ini hanya terdapat 50 desa kelurahan. Ada 30 yang status
ini sangat indah ya, sangat cantik gitu ya. Makanya dikenal dengan istilah Ambon Manis ini. Ambon Manis itu artinya Ambon yang cantik, yang indah, yang manis itu. Nah, saya sangat kerasan tinggal di sini gitu ya, karena alamnya yang sangat relatif alami ya. Di sini pencemaran limbah industri itu hampir nggak ada, ini nggak seperti di Jawa. Terus, nah ini ada macet nih di arah ke Kebun Cengkeh. Ini kita masuk di wilayah kelurahan atau desa Batu Merah, salah satu desa paling besar di Kota Ambon gitu ya. Jadi satu desa ini bisa sebanding dengan penduduknya itu banyaknya dengan satu kecamatan di kecamatan lain gitu. Ini satu desa ini memang sangat besar sekali dan sangat padat. Nah, menurut data Kementerian Agama ya tahun 2019 gitu ya, jumlah penduduk Ambon berdasarkan agama itu, ini maaf bukan mau mengkotak-kotakannya, tapi ini hanya ingin menginformasikan bahwa keanekaragaman agama yang ada di Ambon ini bisa hidup berdampingan gitu ya. Nah, menurut data Kementerian Agama tahun 2019, jumlah pemeluk agama Islam itu sekitar 136.783 orang, atau sekitar 43% dari penduduk Kota Ambon gitu ya. Sedangkan Protestan ini menjadi agama mayoritas di sini gitu, sebanyak 161.055 orang, atau sekitar 50% dari total yang ada itu adalah Protestan. Dan Katolik itu menempati urutan ketiga sebanyak 22.000-an gitu ya, sekitar 7% Katolik. Dan Hindu itu sekitar 385 orang, 0,00 sekian persen juga Hindu, Buddha sekitar 300-an juga ya gitu. Hindu Buddha sekitar 300. Nah, dengan keragaman agama di sini hidupnya rukun ya. Jadi sebenarnya sebelum kerusuhan pecah, ini kehidupan di sini sangat rukun. Karena ada provokasi dari orang-orang tidak bertanggung jawab, maka pecahlah kerusuhan. Dan pasca kerusuhan di sini kondisinya sangat kondusif. Gitu. Walaupun tadi itu data tahun 2019 komposisinya seperti itu gitu ya, di sini sangat rukun gitu ya. Karena di sini mungkin kerukunan itu ada ada efek dari nilai-nilai lokal dalam kerukunan itu sendiri gitu. Jadi banyak nilai-nilai lokal yang diyakini di anut prinsip hidupnya oleh warga Kota Ambon. Ada istilah ale rasa, beta rasa. Nah, itu di Ambon itu sering kita dengar istilah itu. Jadi saling merasakan satu sama lain. Nah, ini nilai-nilai budaya lokal ini menjadi semacam pegangan dalam bermasyarakat Kota Ambon. Ada juga kita sering dengar di sini istilah katong samua basudara. Nah, itu. Jadi kita semua adalah bersaudara, tidak mengenal suku, ras dan sebagainya, tapi semua bersaudara. Ada juga istilah di sini yang ini bahkan menjadi logo ya, menjadi moto Provinsi Maluku, yaitu Siwa 5, milik bersama. Jadi ini mengandung filosofi persatuan dan kesatuan
di penduduk kota Ambon gitu ya. Itu nilai-nilai lokal. Nah, yang sangat terkenal nilai lokal itu ada yang namanya pela gandong. Jadi pela gandong itu semacam menjalin kekerabatan sosial ya, antar satu desa dengan desa lain, baik yang satu agama, misalkan Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen, ataupun antar desa, satu desa dengan desa lain yang berbeda agama. Misalkan desa A yang Kristen dengan desa B yang Muslim, dia menjalin hubungan kekerabatan, persaudaraan, sehingga mereka menjadi menjadi rukun gitu. Tinggal di Ambon, di sini kehidupan beragamanya sangat rukun gitu ya. Kadang kegiatan-kegiatan keagamaan di sini satu sama lain saling support, saling tidak mengganggu, saling menjaga gitu ya. Itu jarang sekali kita temui di kota-kota besar mungkin di Jawa ya. Oke, kembali ke juga daerah perbukitan ya. Nah, kalau daerah rendah itu biasanya orangnya bermata pencarian pedagang, ada nelayan dan gitu ya. Tapi juga ada banyak penduduk yang tinggal di dataran-dataran tinggi karena di sini banyak bukitnya. Mereka rata-rata mata pencaharian utamanya adalah berkebun tanaman-tanaman hortikultura atau bahkan tanaman keras yang paling banyak ya. Artinya tanaman keras itu tanaman yang dipanen tahunan gitu ya, seperti kopi, cengkeh, lada dan sebagainya, pala dan sebagainya. Nah, ini kita berada di pusat kotanya. Ini ada di di lapangan Merdeka. Ini ada Taman Patimura. Ini
Ini ada gereja, ini gereja ini ya, gereja Advent kalau nggak salah. Gereja apa saya lupa lagi. Oh, gereja Maranatha. Ya, ini di sebelah kiri saya ada gereja Maranatha. Nah, di sebelah ini, nah ini adalah kantor Gubernur Maluku. Nah, kita jalan sore-sore mengitari Ambon, saudara-saudara. Kita masuk ke jalan ini. Ini depan kantornya ya, kantor gubernur. Ini di jalan Wem Reawaru. Di depan kita belok kanan ke jalan Sultan Hairun. Kita belok kanan. Kalau lurus kita masuk ke jalan Alton Wiribo. Kita masuk ke jalan Sultan Hairun. Nah, ini berdampingan dengan, berseberangan dengan kantor gubernur. Ini ada kantor wali kota. Ini ada kantor wali kota. Ada juga gedung Kejaksaan Tinggi, juga gedung ini balai kotanya ya, gedung wali kota dan pengadilan. Jadi ini pusat pemerintahan di Ambon. Nah, kita belok kiri memasuki jalan Ayapati. Ini pusat perekonomian di kota Ambon. Ini di sini pusat perdagangan. Ini banyak pertokoan, baik. Tapi rata-rata saya lihat di sini pendatang ya, baik itu China, Bugis, Jawa, dan suku-suku lain yang ada di Indonesia. Jadi Ambon ini sebenarnya miniaturnya Indonesia sebenarnya kalau menurut saya. Jadi banyak suku-suku yang berdiam di sini, baik karena dia merantau, baik juga karena alasan tugas ya, tugas pengabdian terhadap pekerjaan. Model saya kan ini tugas karena kebutuhan hidup. Saya ada di sini. Nah, ini di depan kita ada Jalan Sultan Babulah. Ini pusat kuliner Ramadan, karena banyak sekali jajanan-jajanan yang uniknya di sini yang belanja takjil, makanan takjil, saya sering melihat bukan hanya orang muslim gitu, orang non muslim juga kadang-kadang ikut belanja, ikut mencicipi makanan takjil. Seperti ya, di sini banyak jenis-jenis makanannya ya. Oke, nah ini seperti ini di Jalan AM Sangaji ini. Kotanya nggak terlalu besar, jadi cukup nyaman. Memang dikatakan tadi Ambon Manise. Ke Jalan Soa Bali, jalan tembus ke Jalan Sultan Babulah. Nggak terlalu panjang, pendek saja.
Dilansir dari Caesars.com, prosesi yoga yang menitik beratkan pada latihan teknik pernapasan Oke, kita ada di Jalan Sultan Baapula. Nah, kita akan mencari takjil dulu di sini. Di mana parkirnya ya? Kita cari-cari parkir. lebih maksimal. Lakukan latihan ini selama 15 sampai 30 menit pada sore hari sebelum berbuka puasa. Nah, di ini ada namanya Masjid Al-Fatah. Ini masjid lamanya yang warna hijau. Yang berikutnya adalah jogging. Nah, di sebelah sana ada Masjid Al-Fatah, masjid baru yang megah ini baru direnovasi sekitar tahun 2019 ya, 2010. Ini masih megah ya, dan sekarang juga masih ada renovasi. Ini masjid terbesar di Kota Ambon, Masjid Raya Al-Fatah. Untuk mencegah dehidrasi berlebihan. Nah, sahabat budaya, ada info selanjutnya lagi yang akan saya Kita akan belok kiri karena cari parkiran susah, nanti aja lah belanjanya menjelang azan maghrib. Kita keliling-keliling dulu. Di depan ini pelabuhan Yosudarso, Port of Ambon. Ini bagi masyarakat Ambon yang mau menggunakan moda kapal laut atau kapal putih biasanya disebut, atau kapal pelni, dia di sini pelabuhannya. Jadi dia melayani dari Ambon ke Papua, ke Bau-Bau, Makassar, sampai ke Jawa ya, ke Jakarta, ke Surabaya. Pusat perbelanjaan yang paling awal ada kayaknya di Ambon. Ini namanya Amplas, Ambon Plaza. Jadi sebelum ada MCM, Maluku City Mall dan ACC di Paso, ini pertokoan Amplas ini satu-satunya dulu pusat pembelanjaan yang lumayan besar di sini. Tapi sekarang sudah ada kehadiran pesaing-pesaing yang lebih besar lagi. Ini pasar lama. Nah, kita sudah ada musim durian ini ya. Kayaknya harus buka dengan durian. Ini sudah ada durian, saudara-saudara. Jadi nggak ada salahnya nih buka puasa dengan durian. Tapi ini belum musimnya. Ini mungkin durian dari Pulau Seram kayaknya. Ini masih sedikit. Tapi ketika musim puncaknya tiba, ini di sini sering penuh dengan pedagang-pedagang durian. Dari mulai sini sampai ke ujung jembatan ini penuh dengan durian, kiri kanan gitu ya. Tapi sekarang
mesin ya. Oke, kayaknya di sana macet, kita putar balik. Putar balik, nanti maghrib kita cari duriannya. Sekarang kita cari makanan takjil. Parkiran, kita kembali ke pusat kuliner di depan Masjid Raya Al-Fatah. Aduh, tukang duriannya masih sedikit, kayaknya mahal deh. Biasanya kalau sudah puncaknya harga duriannya sangat murah-murah. Dan kualitas durian di sini sangat bagus ya. Sangat ini beda dengan durian di Jawa.
kopi guys, kita cari makanan takjil. Ya. Itu berapa? Oh, siap. Masyarakat Kota Ambon berbondong-bondong belanja keperluan buka puasa. Ini berapa namanya? Bagus, 35.000. 35.000. Iya. Ini apa namanya? Itu Waji. Bakwan aja deh. Bakwan. Bakwannya habis, tinggal 2. Sama satunya ini. Ini berapa? Hari kue 14. Iya. Harinya ada 35.000. Jadi berapa, Mbak? Jadi 20. 15. 15. Yang di depan 5.000. Yang di belakang